Kasus guru honorer Supriani di Konawe Selatan membuka kotak Pandora tentang betapa rentannya profesi guru berurusan dengan kasus-kasus pidana. Di satu sisi, guru diberi ruang untuk melakukan pendisiplinan terhadap muridnya, tapi di sisi lain pendisiplinan itu tidak boleh sewenang-wenang terlebih jika telah dilakukan dengan kekerasan. Dengan kondisi tadi, apakah kasus Supriani menjadi moment of the truth untuk melahirkan undang-undang perlindungan terhadap guru? Lalu seberapa mendesak undang-undang itu? Dalam dialog kali ini kami mengundang Ketua Umum PGRI Ibu Unifah Roshidi, kemudian anggota Komisi 10 DPR Gamal Albin Said, serta Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin. Saya ingin memperkenalkan dulu tamu yang sudah berada di studio. Pak Wawan, terima kasih sudah hadir di NTV Prime Dialog kali ini. Selamat sore Mbak Nastiti. Ya, sebelum kita memulai dialog, pemirsa kami akan putarkan terlebih dahulu pernyataan dari Nasir Jamil dari Komisi 3 DPR RI. Begini, tanggal 4 November yang akan datang, Komisi 3 itu akan menggelar rapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nah, di situ nanti kita akan sampaikan agar kepolisian harus lebih hati-hati ya terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan. Karena peristiwa itu ya akan membuat guru menjadi takut untuk menegur muridnya, menasihati muridnya, bahwa kita tidak menutup mata ada juga guru yang kemudian berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya. Tapi itu kan sedikit jumlahnya. Nah, karena itu kasus Supriani itu sangat menarik ya, karena dia sebagai seorang guru seolah-olah tidak mendapatkan perlindungan. Nah, karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Nah, karena itu perlindungan polisi itu juga harus hadir di dunia pendidikan. Nah, kalau kemudian dunia pendidikan tidak mendapatkan perlindungan, terutama para guru, maka nanti yang terjadi adalah ya guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Nah, karena itu nanti dalam rapat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia kita akan meminta kalau ada kasus-kasus seperti ini jangan kemudian dijadikan tersangka, tapi harus dilakukan pendekatan restoratif justice ya, pemulihan kedua belah pihak, melibatkan institusi pendidikan, melibatkan keluarga dan lain sebagainya, sehingga kemudian suasana bisa pulih kembali. Itu yang akan kami ingatkan nanti rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ya, kita mulai dialog. Pak Wawan, saya mendengar perlindungan terhadap atau secara keseluruhan dari kasus Ibu Supriani ini adalah inisiatif dari LPSK. Apa yang mendorong inisiatif dari LPSK sehingga memberikan perlindungan? Ya, ada dua mekanisme sebetulnya di LPSK ya, Mbak Nastiti. Jadi kita memberikan atensi untuk sebuah kasus-kasus yang publik memiliki atensi, sehingga kita punya mekanisme yang disebut mekanisme proaktif. Nah, karena kasus Ibu Supriani ini cukup menyita perhatian publik, maka selaku pimpinan bisa melakukan upaya-upaya proaktif untuk melakukan investigasi, kemudian mengumpulkan informasi dan melakukan pengumpulan berbagai informasi yang ada terkait dengan kasus Ibu Supriani yang ada di Konawe Selatan gitu. Jadi ketika masalah ini kemudian muncul dan viral di publik, kemudian dari LPSK kemudian turun untuk melakukan penyelidikan, minimal berkoordinasi dengan penyidik. Melakukan penyelidikan sendiri? Apa hasilnya? Sudah. Jadi sampai hari ini sudah ada 2 saksi dari guru dan menjadi terlindung LPSK dan sudah memenuhi syarat formil gitu. Oke. Guru ini atas nama siapa, Pak? Mungkin kita tidak bisa sebut orangnya ya, tapi yang pasti 2 guru ini memiliki keterangan yang cukup untuk bisa membuat kasus ini lebih terang gitu. Apakah guru ini bisa kita simpulkan dia sendiri melihat dengan mata kepala sendiri? Ya, menurut kesaksian begitu. Menurut kesaksian. Jadi yang dituduhkan Ibu Supriani melakukan pemukulan itu terbukti oleh pernyataan dari saksi guru? Kita belum sampai kepada kesimpulan itu. Yang pasti saksi ini memiliki keterangan untuk bisa membuat kasus ini lebih terang. Oke, gitu. Satu lagi siapa, Pak? Ada dua guru dan sampai ini 2 guru. Baik, dan mereka pernyataannya sama? Belum kita bisa simpulkan, Pak. Jadi minggu depan kita akan melakukan investigasi lapangan lagi untuk bisa memberikan gambaran yang cukup komprehensif terhadap kasus ini. Apakah ini juga presiden yang pertama, Pak? Sebelumnya belum ada kejadian LPSK melindungi dari kasus tenaga pendidik? Kami ini kan pimpinan baru ya di LPSK ya, Mbak Nastiti. Jadi sepanjang 5 bulan terakhir kasus guru Supriani lah yang kemudian
viral dan cukup memberikan perhatian publik gitu. Baik, saya ingin menyapa narasumber kita sore ini, ada Ibu Unifa Roshidi, Ketua Umum PGRI. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ya, Mbak, dan maaf ini baru selesai iya, ngajar. tidak apa-apa. Dan berikutnya ada Pak Gamal Albin Said, anggota Komisi 10 DPR. Terima kasih Mas Gamal sudah bergabung. Saya ingin mulai dulu dari Ibu Unifa. Sebenarnya pandangan dari PGRI sendiri terhadap kasus yang menimpa Ibu Supriyani yang di sidang kedua kemarin eksepsinya ditolak oleh hakim. Oke, baik Mbak. Ini sungguh mengejutkan karena sebenarnya bagi PGRI yang melakukan investigasi sendiri dan mulai melakukan penelusuran mendalam, karena kami punya instrumen sampai, maksud saya kepengurusan sampai di bawah dan punya LKBH. Ternyata kan Ibu Supriyani sebagaimana sering diberitakan itu tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan ataupun kekerasan. Dan ada saksi seperti saksi anak di bawah umur 7 orang yang kemudian 2 orang menyatakan melihat, tapi itu merupakan tetangga dari Pak yang melaporkan, tapi Ya. keluarga oknum yang melaporkan, dan 5 lainnya tidak diberkaskan misalnya seperti itu. Jadi bagi kami banyak kejanggalan yang menunjukkan sebuah fenomena gunung es, betapa sangat rentannya profesi guru saat ini, dan kami mendapatkan kasus yang banyak sekali yang serupa, ada yang melaporkan, ada yang tidak melaporkan karena ketakutan yang luar biasa. Jadi kami ingin sekali bahwa melalui kasus ini, kami kemudian merasa perlu untuk mengajukan undang-undang perlindungan guru gitu. Ya, meskipun kami mendapatkan banyak tantangan, kami tahu, tetapi profesi lain juga ada undang-undangnya. Ya, kami berharap bahwa ada perhatian dari teman-teman berbagai kalangan untuk memberi perhatian terhadap perlunya undang-undang profesi guru. Baik, Ibu Unifa, kita mendengar kasus Guru Supriyani ini karena viral, begitu viralnya di media sosial sehingga semua mata saat ini melihat terhadap kasus ini. Tapi tadi yang seperti Anda sampaikan bahwa banyak sekali kasus yang masuk atau dilaporkan ke PGRI yang mungkin media tidak mendengarnya. Apakah ada yang sampai ke pidana? Oh, ada, misalnya gini. Sebenarnya persoalan ini saya sebut sebagai persoalan gunung es. Begitu banyak, misalnya belum lama ini yang sangat viral juga terjadi di Bengkulu. Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan gitu, yang guru diketepel matanya sampai buta sampai hari ini dan cacat permanen. Dan ternyata dilaporkan balik bahwa itu dia tidak bisa katakanlah melindungi anak-anak di bawah umur. Karena itu kami selalu dihadap-hadapkan bahwa peraturan Permendikbud dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, kita itu sebenarnya di dalam konteks ini, kita ingin sekali bahwa di sekolah, di lembaga pendidikan bebas dari kekerasan. Kita mencintai anak, kita juga respect kepada guru. Karena itu memang banyak banget dan banyak yang viral dan banyak yang menjadi kasus pidana, meskipun ya Pak Jamil tadi mengatakan itu dengan tepat menggambarkannya. Bahwa banyak sekali hal-hal yang membuat guru kemudian menjadi takut dan tidak percaya diri dan hilang rasa keterpanggilan untuk membimbing anak-anak itu karena ketakutan yang mendalam karena persoalan hukum. Jadi Baik. ini harus dibenahi, kalau enggak ini menjadi persoalan yang panjang. Baik, saya ingin ke Mas Gamal. Mas Gamal, tadi dari soundbite yang sudah kami putarkan di awal, Pak Nasir Jamil mengatakan bahwa akan diadakan rapat kerja ya tanggal 4 November nanti dengan Kapolri. Apakah sudah ada, ini Komisi 3, tapi apakah Komisi 10 pandangannya seperti apa terhadap kasus ini sendiri? Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Pertama ya saya melihat kita, tentu bagi kami ya, bagi saya pribadi, guru itu adalah urat nadi pendidikan. Di mana oleh karena itu kita harus satu memberikan kesejahteraan, lalu memberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan memberikan perlindungan terhadap guru. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang banyak kalau kita lihat profesi guru ini rentan karena kejadian seperti ini sudah kerap kali terjadi ya. Misalkan Betul. selain Bu Supriyani, kita tahu ada guru SD di Pembana yang dilaporkan akibat salah pukul. Lalu ada Pak Zuharman ya, guru SMA di Bengkulu Iya, betul. jadi ketapel akibat menegur siswa yang merokok. Ada juga guru Pak Dasrul ya,
merupakan guru Iya yang betul. mendisiplinkan siswanya. Ada juga kayak Pak Asep atau siapa di Majalengka, ada juga yang Oke. di Sumbawa Barat, banyak Oke, sekali. tapi kan kita Termasuk punya termasuk Undang-Undang Mbak, Nomor saya 14 Tahun lanjutkan 2005 ya, tentang guru dan dosen yang mengatur perlindungan hukum untuk guru dan dosen sendiri, termasuk baik. perlindungan dari berbagai tindak pidana yang kemungkinan akan menyerang terhadap mereka. Apakah ini artinya, Mas Gamal, Anda sebagai anggota Komisi 10 menyarankan bahwa Undang-Undang Perlindungan Guru itu dibutuhkan dan bukan cukup hanya membuat revisi dari undang-undang yang sudah ada? Ya, jadi termasuk ada kasus yang perlu kita cermati itu misalkan di Kabupaten Alor ya, NTT, itu ditetapkan sebagai tersangka karena penganiayaan waktu itu hingga berujung kematian kepada anak didiknya. Begini Mbak, kalau kita bicara regulasi, ada banyak sebetulnya. Regulasi yang sudah mengatur mulai dari Permendikbud nomor 10 tahun 2017 ya. Itu sudah ada peraturan menteri yang membahas mengenai perlindungan guru secara spesifik ya. Mulai dari perlindungan hukum, perlindungan profesi, keselamatan dan kesehatan kerja termasuk hak cipta. Perlindungan hukum mulai dari tindakan kekerasan, ancaman, perilaku diskriminatif, termasuk intimidasi dan perlakuan tidak adil. Ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dosen. Di situ jelas ya bahwa guru memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek ya, seperti keamanan, kesejahteraan serta dukungan hukum. Termasuk ada juga PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Itu dijelaskan di situ bahwa guru memiliki perlindungan hukum ketika sedang melaksanakan tugas profesinya. Bahkan sudah banyak pemerintah daerah yang mengeluarkan ya peraturan daerah seperti peraturan DIY peraturan daerah DIY nomor 5 tahun 2011, termasuk banyak wilayah-wilayah lain ya. Kita tahu misalkan di Serang, Kabupaten Sanggau itu ada peraturan daerahnya, termasuk Perda Wali Kota Yogyakarta, termasuk Wali Kota Pontianak ya sudah mengeluarkan Perda. Artinya saya ingin sampaikan regulasi itu sudah banyak sebetulnya yang memberikan perlindungan terhadap guru. Namun di sisi lain, kami di Komisi 10 sudah membahas terkait hal ini. Kita sudah menyiapkan beberapa undang-undang untuk usulan prolegnas dalam konteks pendidikan. Satu, kita ingin merevisi ya Undang-Undang Sistiknas. Lalu kita juga mengusulkan undang-undang tentang guru dan dosen, bukan sekedar dalam konteks perlindungan saja, tapi meliputi kesejahteraan, termasuk peningkatan kompetensinya, dan termasuk undang-undang terkait perguruan tinggi. Kami juga mendiskusikan apakah kita ingin jadikan satu undang-undang di Undang-Undang Sistiknas atau kita mungkin bisa membahasnya secara terpisah. Tetapi rekan-rekan sekalian, yang seperti saya sampaikan di awal, ya tentu kita mengupayakan regulasi yang lebih baik ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah sudah banyak sebetulnya regulasi yang ada, tinggal bagaimana sekarang dari Baik. regulasi itu kita bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, menurut saya Ya. begini, Mbak, masalahnya Boleh pasti dilanjutkan nanti, Mas Wawan. Kita masih punya 3 segmen lagi. Ibu oke. Unifah dan sorry, Mas